Sistem Super Devouring. Bab 291 Kota Senzu. Aku telah lama mencari kera emas ini. Dengan ramuan batin dari binatang misterius ini, aku dapat menerobos ke alam pil surgawi. Terima kasih, Saudara Ye, untuk waktu ini. Zheng Miao mengucapkan terima kasih lagi. Saya hanya membantu ketika saya melihat ketidakadilan. Ye Xuan tersenyum. Nilai 2 mayat binatang mistis alam Tiandan pasti lebih dari kekayaan bersih pria paruh baya itu. Ini sungguh untung besar. Kakak Ye masih sangat muda, tetapi memiliki kekuatan seperti itu. Aku ingin tahu dari kota mana kamu berasal. Zheng Miao bertanya tanpa sadar. Saya bukan dari Zhongzhou. Saya dari Istana Lingqiao di wilayah timur. Ye Xuan menjawab perlahan. Ketika Zheng Miao mendengar 3 kata, rumah Lingqiao, dia juga terkejut. Bagaimana mungkin seorang murid Lingqiao Mansion memiliki kekuatan untuk membunuh binatang mistis alam Tiandan hanya dengan satu gerakan? Bahkan Tetua Agung pun tidak akan mampu melakukan itu. Karena kamu adalah murid Lingqiao Mansion, apakah kamu tahu 5 kekuatan utama di Lingqiao Mansion? Zheng Miao bertanya dengan ragu-ragu, tetapi hatinya sangat bingung, karena tidak perlu berpura-pura menjadi murid Lingqiao Mansion. Di Zhongzhou, kota manapun dapat bersaing dengan Lingqiao Mansion. 4 dinasti besar, ditambah aliansi Senzu. Kakak senior Zheng, saya juga anggota aliansi Senzu. Saya diperkenalkan ke sini oleh kakak senior Jiang Yu. Ye Xuan langsung ke intinya. Kali ini, Zheng Miao bahkan lebih terkejut. Dia berpikir cepat sejenak, dan akhirnya tersenyum, jadi, kamu sudah mengenaliku sejak lama. Kamu pasti pergi ke paviliun Wanshi dan datang untuk mencariku. Aku tidak menyangka bahwa Istana Lingqiao bisa menghasilkan seorang jenius seperti itu. Terima kasih atas pujiannya, kakak senior. Kali ini aku datang ke sini untuk urusan penting. Kata Ye Xuan, dan menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi baru-baru ini. Apa, lapis lazuli sebesar kepalan tangan ditelan oleh raksasa sumber hijau itu? Zheng Miao terkejut setelah mendengar ini. Tetua Agung dan pemimpin sekte memintaku datang ke sini kali ini karena mereka ingin kakak laki-lakiku menyebarkan berita itu dan kemudian bekerja sama untuk menghancurkan raksasa sumber hijau yang berada di puncak alam pil surgawi. Ye Xuan mengangguk. Ini. Zheng Miao berhenti sejenak, lalu berkata, masalah ini sangat penting. Bahkan jika seluruh Zhongzhou disatukan, nilainya mungkin tidak sebesar lapis lazuli itu. Namun, lapis lazuli ini ditelan oleh raksasa sumber hijau. Aku ingin tahu berapa banyak yang tersisa sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bertanya, adik laki-laki, selain Istana Lingqiao dan Sekte Tianyuan, apakah ada kekuatan lain yang mengetahui hal ini? Tidak. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, Lin Suir pernah menceritakan hal ini kepada Pang Xing, kakak senior Sekte Tianyuan, namun Pang Xing sudah dibunuh olehnya, jadi sekarang seharusnya hanya ada 3 orang di Zhongzhou yang mengetahui hal ini. Jika memang begitu, kita hanya perlu mengerahkan kekuatan kota utama untuk menghancurkan raksasa sumber hijau. Zheng Miao berkata perlahan. Saudaraku, apakah kamu mengenal penguasa kota Senzu? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zheng Miao mengangguk dan berkata, ya, aku mengenalnya, dan aku sangat mengenalnya. Sejujurnya, penguasa kota Senzu adalah kakekku. Alasan mengapa aku bergabung dengan Istana Lingqiao dan membentuk aliansi Senzu sebenarnya adalah untuk menemukan bakat. Jika kau ingin datang ke Zhongzhou di masa depan, kau dapat bergabung dengan kota Senzuku. Apa? Jawaban ini sekali lagi di luar dugaan Ye Xuan. Pang Xing yang pernah ditemuinya sebelumnya hanyalah anak angkat dari penguasa kota Guangjin. Akan tetapi, kakak tertua di Lingqiao Mansion sebenarnya adalah cucu dari penguasa kota Senzu. Sial, apakah ini generasi kedua yang kaya pergi ke pedesaan untuk merasakan hidup? Tidak ada waktu terbuang, ayo segera berangkat kembali ke kota Senzu. Titik. Awalnya, Ye Xuan ingin tinggal di Gunung Tiandang untuk sementara waktu, tetapi karena Zheng Miao sangat mementingkannya, Ye Xuan tidak punya pilihan selain kembali bersamanya. Lagi pula, Sekte Tianyuan memiliki lebih banyak binatang buas alam Tiandan. Dengan kekuatannya saat ini, dia mampu membunuh monster alam Tiandan secara tuntas. Pada saat itu, ia dapat meningkatkan kemampuannya dengan lancar.
2 hari kemudian, Ye Xuan mengikuti Zheng Miao kembali ke kota Shenzhou. Setelah Ye Xuan menemukan Lin Suir, dia mengikuti Zheng Miao ke rumah tuan kota. Ruang belajar di rumah penguasa kota Shenzhou. Zheng Suohai, penguasa kota Shenzhou, sedang mendiskusikan beberapa hal dengan putranya, Zheng Yu, wakil penguasa kota Shenzhou. Anak angkat wali kota Guangjin sudah meninggal, dan orang tua itu malah mengirim surat perintah pencarian kepada kita. Sungguh lelucon. Terakhir kali dia merampok tambang baja moyang dari kota Shenzhou milikku, dan sekarang dia ingin aku membantunya memasang surat perintah itu. Zheng Suohai, wali kota Shenzhou, mendengus dingin. Ayah, aku juga sudah mendengar tentang ini. Tapi aku baru saja mendapat kabar bahwa lelaki tua itu diam-diam mengumpulkan para ahli. Aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan. Zheng Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Zheng Suohai mendengus dingin, orang tua ini benar-benar hebat. Dia benar-benar lari ke wilayah lain secara diam-diam untuk melakukan beberapa hal yang memalukan. Dia benar-benar tergila-gila pada uang. Haruskah kita sampaikan berita itu ke kota Liekong? Zheng Yu bertanya lagi. Tidak perlu. Biarkan rubah tua itu membuat marah penguasa kota Liekong terlebih dahulu. Kemudian kita sebarkan berita itu dan biarkan kedua kota utama mereka bertarung sampai mati. Zheng Suhai menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, suara langkah kaki yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di telinga keduanya. Kakek, ayah. Suara Zheng Miao terdengar. Nak, apakah kamu tahu tata krama? Kakekmu dan aku sedang membicarakan hal-hal penting. Zheng Yu buru-buru melangkah keluar dan mencegat Zheng Miao. Pada saat yang sama, dia melirik Ye Xuan dan orang lain di belakang Zheng Miao, lalu dia sedikit tertegun. Dia merasa sedikit aneh. Dia merasa Ye Xuan dan Lin Suir tampak agak familiar. Ayah, aku juga punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Zheng Miao berkata tergesa-gesa. Biarkan dia masuk. Suara Zheng Suohai datang dari dalam. Zheng Miao membawa Ye Xuan dan Lin Suir ke ruang kerja. Bukankah kamu pergi ke Gunung Tiandang? Bagaimana kamu bisa menemukan kera emas? Zheng Suhai memandang Zheng Miao. Ketemu. Ramuan dalam juga sudah didapatkan. Zheng Miao mengangguk sebagai jawaban. Haha, oke, aku akan membantumu menyempurnakannya saat waktunya tiba. Tak lama lagi, kau akan bisa memasuki alam Tiandan. Zheng Suohai mengelus jenggotnya dan tersenyum, dengan ekspresi lega di wajahnya. Pada saat ini, dia mengalihkan perhatiannya ke Ye Xuan dan Lin Suir di belakang Zheng Miao. Saat berikutnya, ekspresinya berubah dan dia mengeluarkan dua potret. Hah! Seorang penjahat yang dicari di kota utama Guangjin. Zheng Suhai berseru kaget. Ye Xuan meliriknya dengan heran dan menemukan bahwa salah satu potret di tangan Zheng Suhai 80% mirip dengannya, sementara yang lain hampir sama dengan Lin Suir. Zheng Miao juga sangat terkejut dan bertanya, kakek, bagaimana kamu mendapatkan potret Ye Xuan? Beberapa hari yang lalu, anak angkat wali kota Guangjin terbunuh. Wali kota Guangjin mengirimkan perintah pencarian ke sini dan meminta kami untuk mengawasinya. Zheng Suohai berkata, lalu mengalihkan perhatiannya kembali ke Ye Xuan, mungkinkah kalian berdua membunuh Pang Xing? Setelah mendengar ini, wajah Ye Xuan menjadi gelap. Dia tidak menyangka akan menjumpai hal seperti itu. Dia segera menjadi waspada dan siap melarikan diri. Bab 292, kembali ke Sekte Tianyuan. Jangan khawatir, kota Shenzhou dan kota Guangjinku memiliki hubungan yang buruk. Bahkan jika kau membunuh penguasa kota Guangjin, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Namun, kau benar-benar membunuh anak angkat lelaki tua itu di rumah penguasa kota Guangjin. Bahkan aku harus mengagumi keberanianmu. Zheng Suhai memuji. Ye Xuan menghela napas lega dan berkata, terima kasih atas pujianmu, senior. Baiklah, Zheng Miao, alasanmu datang menemuiku kali ini pasti ada hubungannya dengan mereka, kan? Tenang saja, aku tidak akan memberitahu lelaki tua itu tentang urusan mereka di kota Shenzhou. Zheng Suohai melambaikan tangannya, dan dua potret di tangannya hancur menjadi bubuk dan menghilang menjadi abu. Zheng Miao juga sangat terkejut saat mendengar bahwa Ye Xuan telah membunuh penguasa muda kota Guangjin, tetapi dia datang ke Zheng Suohai bukan untuk masalah ini. Kakek, kamu salah paham. Dengarkan aku.
Zheng Miao mulai menceritakan semua hal tentang Sekte Tianyuan kepadanya. Setelah mendengar ini, Zheng Suohai dan Zheng Yu keduanya tercengang. Lapis lazuli sebesar kepalan tangan, dan binatang buas yang telah mencapai alam pil surgawi. Zheng Suohai membelalakkan matanya dan berkata, Huo Yang, aku ingat bahwa Huo Yang adalah anggota wilayah kota Shenzhou milikku sebelumnya. Aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar mendapatkan lapis lazuli. Saudara Ye, apakah tujuan kedatanganmu kali ini hanya untuk ini? Zheng Yu menoleh dan bertanya. Ya, dia adalah murid Sekte Tianyuan, jadi kami datang ke Zhongzhou kali ini untuk menyebarkan berita dan membiarkan para penguasa Zhongzhou memusnahkan raksasa sumber hijau itu. Ye Xuan mengangguk. Zheng Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, kamu pernah ke rumah tuan kota di kota Guangjin sebelumnya. Untuk apa kamu pergi ke sana? Ini. Ye Xuan sebenarnya ingin menyembunyikannya, tetapi sekarang tampaknya tidak perlu melakukannya, jadi dia mengatakannya secara langsung. Anak angkat lelaki tua itu, Pang Xing, sebenarnya berasal dari Sekte Tianyuan. Oh tidak, lelaki tua itu sedang mengumpulkan orang kali ini, aku khawatir dia tidak akan pergi ke wilayah kota Liekong, tetapi ke wilayah selatan. Zheng Suohai segera bereaksi dan berteriak, Zheng Yu, pergi dan kumpulkan semua master yang telah mencapai alam bumi dan segera. Ya, ayah. Zheng Yu menanggapi dan segera pergi. Setelah memikirkannya sejenak, Ye Xuan akhirnya mengerti. Tidak heran jika penguasa kota Guangjin tidak datang menangkapnya secara pribadi. Pasti karena dia belajar tentang lapis lazuli. Saya khawatir ketika Lin Suir memberitahu Pang Xing, pria paruh baya itu mendengarnya dan melaporkannya kepada penguasa kota Guangjin. Tak lama kemudian, semua petinggi istana tuan kota di kota Shenzhou berkumpul. Selain Zheng Suohai, seorang master yang telah mencapai kesuksesan kecil di alam Tiandan, ada 4 master yang baru saja memasuki alam Tiandan, termasuk Zheng Yu, dan lebih dari 10 master yang telah mencapai kesuksesan besar di alam Didan. Inilah kekuatan istana penguasa kota Shenzhou. Tidak hanya itu, Zheng Suohai juga memiliki burung Tengyun di alam Tiandan, yang dapat mencapai Sekte Tianyuan hanya dalam 1 hari. Pada saat itu juga mereka langsung berangkat. Kota Guangjin pasti sudah berangkat sejak lama. Jika lebih lambat, inti-inti binatang mistis alam Tiandan itu semuanya akan diambil oleh kota Guangjin. Tidak hanya itu, bahkan raksasa sumber hijau pun bisa terbunuh. Oleh karena itu, kita harus datang menghadap penguasa kota Guangjin. Karena situasi yang mendesak, mereka tidak punya waktu untuk kembali ke rumah Ling Qiao dan langsung menuju ke Sekte Tianyuan. Binatang misterius di alam Tiandan sangat cepat. Hanya butuh 1 hari bagi Ye Xuan dan yang lainnya untuk memasuki wilayah Sekte Tianyuan. Tinggi di langit, seekor burung abu-abu besar mengepakkan sayapnya, dan di punggungnya berdiri lebih dari selusin orang. Apakah itu raksasa sumber hijau? Yah, sepertinya orang-orang dari kota Guangjin belum tiba. Zheng Suohai, penguasa kota Shenzhou, melihat raksasa sumber hijau kecil itu dari jauh. Saat kita pergi, hanya ada beberapa ratus raksasa kecil yang tersisa, tapi sekarang jumlahnya jauh lebih banyak, bahkan ada binatang buas misterius yang telah mencapai tahap kesuksesan kecil di alam surgawi dan. Kata Ye Xuan sambil mengerutkan kening. Zheng Suohai tidak menganggapnya serius sama sekali. Tidak masalah. Kita tiba lebih awal dari kota Guangjin. Selama kita berkumpul bersama, tidak akan butuh banyak waktu untuk membersihkan anak-anak kecil ini. Dengan begitu banyaknya binatang misterius, jumlah ramuan batin mereka sendiri sudah sangat banyak. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat ratusan raksasa sumber hijau setinggi 10 meter, yang setidaknya berada di tingkat Tiandan. Pada saat ini, seekor burung atau binatang tiba-tiba terbang dari langit. Zheng Suohai melihat tanpa sadar dan menyadari bahwa dia tidak mengenali orang yang datang. Kakek, dia dari istana Ling Qiao. Zheng Miao berkata tergesa-gesa setelah melihatnya. Pada saat ini, ada 4 orang terbang ke arah mereka di Ling Qiao Dapang. Mereka adalah 4 pemimpin senior dari Ling Qiao Mansion dan Sekte Tianyuan. Ketika kedua burung dan binatang bertemu, Ye Xuan dan Lin Suir melompat langsung ke Ling Qiao Dapang. Ye Xuan, kamu akhirnya kembali. Tetua tertinggi Zhou Yan tidak dapat menahan diri untuk berkata setelah melihat Ye Xuan. Tetua Agung, tahukah Anda bahwa kakak senior Zheng adalah cucu wali kota-kota utama Shenzhou?
Ye Xuan bertanya langsung. Apa? Ketika kata-kata itu diucapkan, keempatnya terkejut. Ye Xuan terlalu malas untuk menjelaskan dan langsung saja memperkenalkannya. Baiklah, aku mengerti. Kaulah yang membawa berita ini. Aku bisa berjanji bahwa setelah masalah ini selesai, aku akan memberimu 1/10 dari ramuan batinku, asalkan kau membantu. Zheng Suohai tidak peduli sama sekali. Dia juga bisa melihat bahwa Zhou Yan dan keempat orang lainnya baru saja menerobos ke alam Tiandan. 1% lebih dari cukup. Terima kasih, penguasa kota Shenzhou. Zhou Yan juga buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ada begitu banyak binatang mistis alam Tiandan di sini. Jika seseorang berhasil mendapatkan salah satunya, setidaknya dia bisa mendapatkan selusin pil batin binatang mistis alam Tiandan. Adapun lapis lazuli, mereka tidak menginginkannya lagi. Tanpa menunda lagi, mari kita bertindak sesuai dengan tugas kita sebelumnya dan membersihkan satu area terlebih dahulu. Saudara Ye, kalian berlima akan berkumpul. Ramuan batin yang kalian peroleh akan menjadi milik kalian. Kata Zheng Suohai sambil melompat turun. Milik kita. Zhou Yan dan 3 orang lainnya saling berpandangan dan berpikir bahwa kota Shenzhou benar-benar murah hati. Suer, tetaplah Ling Qiao datang dan jangan turun. Mo Ziyun berkata pada Lin Suir. Ya, guru. Lin Suir menjawab. Dia tahu bahwa kekuatannya terlalu lemah dan menyerah hanya akan menambah tekanan pada orang lain. Lalu mereka berempat melompat turun. Hati-hati. Ye Xuan berkata, dan melompat turun, tetapi dia pergi ke arah yang berbeda dari Zhou Yan dan 3 orang lainnya. Dia berencana untuk bertindak sendiri. Faktanya, ketika dia menerobos ke alam dan bumi, dia hanya ingin datang ke sini sendirian untuk membunuh monster dan naik level. Dengan senjata bumi tingkat atas, seni bela diri tingkat bumi tingkat atas, dan peningkatan kecepatan gerak sebesar 10%, kekuatan tempurnya mungkin bahkan lebih tinggi dari Yi Tianlang, tetua tertinggi dari Sekte Tianyuan. Cek, banyak sekali binatang misterius, ayo kita mulai perburuannya. Ye Xuan tertawa 3 kali dalam hatinya, dan langsung mengeluarkan busur panjang senjata bumi tingkat atas, dan pada saat yang sama menukarnya dengan seni bela diri tingkat bumi tingkat atas. Seni bela diri tingkat bumi tingkat atas, rantai 7 bintang. Saat Ye Xuan mengendurkan tangan kanannya, 7 anak panah langsung melesat keluar. Kekuatan serangan masing-masing anak panah itu tidak lebih buruk dari seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah, panah pemecah jiwa. Bab 293 tiba di kota Guangjin. 7 anak panah melesat di udara dan langsung menembus perut seorang pendekar di alam bumi dan yang berjarak ratusan meter. Setelah membunuh begitu banyak raksasa sumber hijau, Ye Xuan juga menemukan kelemahan yang sebenarnya bukan kelemahan. Kelemahan Green Sauce Little Giant sebenarnya mirip dengan manusia. Terletak di Dantian. Ada ruang kecil di sana. Selama ruang ini rusak, raksasa kecil sumber hijau akan mati. Sebelumnya, pedang pengguncang surga ke-8 Desolate milik Ye Xuan telah menghancurkan ruang kecil ini, sehingga ia mampu membunuh raksasa sumber hijau. Seni bela diri tingkat bumi tingkat atas memang luar biasa. Seni ini dapat membunuh seketika dengan satu serangan. Ye Xuan sangat bangga. Saya khawatir tidak seorang pun yang hadir dapat melakukan hal ini, kecuali para pembangkit tenaga listrik di alam Tiandan. Pada saat itu, dia bergegas dan mengambil mayat itu, langsung meningkatkan sejumlah besar dan yuan dan 10 kristal pelahap. Saat ini, ia masih memiliki 150 kristal pelahap. Lagi pula, sebelumnya dia telah menukarkannya dengan tinju pengguncang langit dan panah rantai 7 bintang, yang keduanya merupakan seni bela diri tingkat bumi tingkat atas. Raksasa sumber hijau kecil yang telah mencapai kesempurnaan agung alam bumi dan dapat memperoleh sekitar 10 kristal pemakan. Dia berpikir bahwa kali ini dia mungkin dapat menerobos ke tahap keberhasilan kecil di alam dan bumi. Pada saat yang sama, tim kota Shenzhou dibagi menjadi beberapa tim. Penguasa kota Shenzhou, Zheng Suohai, membunuh sendirian, dan hal yang sama berlaku bagi 4 pembangkit tenaga listrik alam Tiandan milik Zheng Yu. Kalau kita benar-benar harus membandingkan efisiensi, Zheng Miao dan selusin atau lebih lelaki kuat yang telah mencapai kesuksesan besar di alam dan bumi adalah yang paling lambat, diikuti oleh Zhou Yan dan keempat rekannya,
lalu Zheng Yu dan keempat rekannya, lalu Ye Xuan, dan akhirnya Zheng Suohai yang telah mencapai kesuksesan kecil di alam dan surga. Sederhananya, efisiensi Ye Xuan hanya kalah dari Zheng Suohai. Lin Suir, yang menonton dari langit, selalu memusatkan perhatiannya pada Ye Xuan. Dia begitu terkesan hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Ada kesenjangan 4 alam antara Ye Xuan dan Zheng Suohai, tetapi efisiensinya hanya kalah dari Zheng Suohai, yang membuatnya layak disebut monster. Hanya dalam beberapa menit, Ye Xuan membunuh ratusan binatang misterius, dan kebanyakan dari mereka berada di tingkat alam bumi dan. Jika dihitung-hitung, dia sudah mendapatkan lebih dari 150 poin Devouring Crystal. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah sosok besar berlari ke arahnya. Raksasa sumber hijau dari alam Tiandan. Ye Xuan tertegun, lalu dia cepat mundur sambil terus menyerang. Raksasa sumber hijau yang baru saja memasuki alam Tiandan tingginya 20 meter dan kecepatannya setidaknya beberapa kali lipat dari seseorang di alam Didan. Namun, dengan bonus 10% pada kecepatan geraknya, ia mampu menciptakan jarak. Rantai 7 bintang. Rantai 7 bintang. Rantai 7 bintang. Raksasa sumber hijau itu sangat cepat, dan ia berguling ke arah Ye Xuan seperti kereta perang, tetapi ia hampir tidak memiliki kecerdasan dan hanya memiliki niat karnivora. Ye Xuan mundur sambil menyerang, dan tembakannya tidak pernah meleset. Sebuah lubang telah terkoyak di dalam dantian raksasa sumber hijau ini, dan dantiannya pasti akan tertusuk jika saja lebih parah sedikit saja. 7 bintang dalam rantai. Ye Xuan menghabiskan dan Yuan di tubuhnya dan akhirnya menembakkan anak panah. Ledakan. Hanya terdengar suara teredam, dan raksasa sumber hijau di alam Tiandan terjatuh ke belakang. Ye Xuan melangkah maju, mengumpulkan ramuan batin binatang misterius itu, dan melahap mayat itu. Dia telah menelan ramuan batin dari binatang misterius yang baru saja memasuki alam pil surgawi sebelumnya, dan setiap ramuan hanya berjumlah 25. Dalam kasus ini, lebih baik menyerahkannya pada Song Caijing. Selama aku pergi, raksasa Green Sauce besar ini menciptakan banyak raksasa kecil. Ini seharusnya adalah energi Azurite. Jika ratusan raksasa Green Sauce kecil di Sky Pill Realm dilahap olehku, mereka setidaknya akan mampu mencapai Earth Pill Realm. Pada saat itu, penguasa kota burung dari kota Guangjin akan dikalahkan secara langsung. Ye Xuan berfantasi sambil berburu raksasa kecil sumber hijau. Dia terus membunuh untuk sementara waktu, dan tiba-tiba, beberapa tunggangan terbang muncul di langit. Berbunyi. Tunggangan terbang ini berkicau beberapa kali, menarik perhatian semua orang. Oh tidak, orang tua itu ada di sini. Zheng Suohai berbalik dan wajahnya langsung berubah. Dia memanggil burung Tengyun dan melompat ke punggungnya. Ketika tunggangan terbang itu mendekat, seorang lelaki tua berambut putih berseru, "Zheng Suohai, mengapa kamu ada di sini?" Yuan Yibo, sungguh kebetulan. Zheng Suohai menyeringai. Pria tua berambut putih ini adalah Yuan Yibo, wali kota kota Guangjin. Seperti Zheng Suohai, dia adalah seorang prajurit kuat yang telah mencapai tahap kesuksesan kecil di alam Tiandan. Pada saat ini, Yuan Yibo tiba-tiba menoleh dan menemukan Lin Suir di kejauhan. Dia langsung menunjukkan niat membunuh dan berkata, "Kamu benar-benar bisa muncul di sini. Kurasa He Gongsheng pasti sudah terbunuh. Zheng Suohai, kamu berani membunuh orang-orangku." Dia pelindung. Zheng Suohai sedikit terkejut dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tetapi gadis ini adalah tamuku. Jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus melewatiku terlebih dahulu." Yuan Yibo mendengus dingin. Meskipun dia menyesali kematian Pang Xing, kepentingannya lebih penting saat ini. Dia menoleh ke arah Zheng Suohai dan berkata, "Zheng Suohai, karena kamu sudah di sini, kamu seharusnya tahu. Jika kita bertengkar, tidak ada yang akan diuntungkan, jadi mengapa tidak membicarakannya? Saya punya ide yang sama." Zheng Suohai tersenyum dan berkata, "Yuan Yibo, bagaimana kamu ingin bekerja sama?" "Kerja sama? Tidak, aku tidak butuh kerja sama." Yuan Yibo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada begitu banyak binatang misterius di sini. Kita bisa memburu mereka dengan bebas dan tidak saling mengganggu. Bagaimana? Tidak ikut campur. Ide bagus, tapi bagaimana dengan raksasa sumber hijau?" Mata Zheng Suohai berbinar.
Mari kita bicarakan hal ini setelah kita membersihkannya. Jawab Yuan Yibo. Baiklah, itu saja. Zheng Suhai setuju. Kemudian, Yuan Yibo dan orang-orangnya berakhir di suatu tempat yang jauh dari Zheng Suhai. Setelah mereka mendarat, seorang pemuda melangkah maju dan berkata, Tuan Kota Yuan, maksud Anda adalah... Tuan Yang Ling, saya minta maaf karena tidak memperkenalkan Anda kepada pihak lain sekarang. Yuan Yibo berkata tergesa-gesa. Tidak apa-apa, Tuan Kota Yuan, Anda mungkin ingin menyingkirkan orang-orang itu secara diam-diam, bukan? Kata pemuda yang dipanggil Yuan Yibo sebagai Tuan Muda Yang Ling. Ya, tidak mungkin memberikan begitu banyak binatang misterius kepada mereka. Selain itu, Tuan Muda Yang Ling pasti juga sangat tertarik, kan? Yuan Yibo bertanya sambil tersenyum. Saya khawatir tidak ada yang tidak tertarik. Saya hanya melihat-lihat dan menemukan bahwa kecuali penguasa kota Shenzhou, yang lainnya tidak perlu ditakuti. Selama kita bekerja sama, tidak akan menjadi masalah untuk memusnahkan mereka semua secara diam-diam. Tuan Muda Yang Ling berkata dengan tenang. Oke. Mata Yuan Yibo berkilat, menampakkan niat membunuh. Titik. Saat ini, di sisi lain, Zheng Suohai juga memanggil orang lain. Rubah tua ini sangat rakus dan kejam. Kau harus berhati-hati sekarang. Bagi kalian yang belum mencapai alam dan bumi, sebaiknya menjauh dari mereka. Zheng Suhai mengingatkan. Kami akan. Zheng Yu mengangguk. Dia sudah siap bertindak dengan ahli alam Tian dan lainnya. Kalau begitu, mari kita mulai. Lebih baik aman daripada menyesal. Orang ini pasti akan bergerak. Jangan menunjukkan belas kasihan saat waktunya tiba. Kamu bisa menyerang lebih dulu dan menang. Zheng Suohai mengingatkan mereka lagi, lalu mereka bubar. Bab 294, Mencari Kematian. Namun, hanya orang-orang dari kota Shenzhou yang berkumpul. Adapun Zhou Yan, dia dipanggil oleh Ye Xuan, dan bahkan Lin Suir datang. Suer, apa yang terjadi? Mo Ziyun bertanya dengan bingung. Tuan. Lin Suir ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Biar ku beritahu sesuatu. Kakak senior tertua sekte Tianyuanmu, Pang Xing, adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Setelah diangkat menjadi anak lelaki tua tadi, dia ternyata tidak tahu terima kasih. Dia tidak hanya tidak siap membantu, dia juga siap memaksa Suer untuk menikah dengannya. Pada akhirnya, dia berubah menjadi orang cabul, mengucapkan beberapa kata yang tidak senonoh, dan bahkan mendekati Suer. Aku tidak sengaja membunuhnya. Ye Xuan menjelaskannya dengan singkat. Apa, Pang Xing dibunuh olehmu? Mo Ziyun terkejut, karena Pang Xing adalah muridnya. Tuan Mo, apakah Anda fokus pada titik yang salah? Ye Xuan menoleh dan bertanya, jika aku tidak mengambil tindakan, nasib kita berdua akan menjadi bencana. Suer, apakah ini benar? Mo Ziyun bertanya sedikit tidak percaya. Lin Suir mengangguk dan berkata, Tuan, ini benar. Mo Ziyun dan Yi Tianlang mungkin tidak percaya apa yang dikatakan Ye Xuan, tetapi karena bahkan Lin Suir mengangguk, itu pasti benar. Dasar orang yang tidak tahu terima kasih. Aku sudah mendidiknya dengan sangat keras. Mo Ziyun gemetar karena marah. Baiklah, jangan bicarakan ini sekarang. Karena kau telah membunuh Pang Xing, Yuan Yibo mungkin akan membalas dendam padamu. Suer, aku akan mengantarmu mencari tempat untuk bersembunyi. Jangan muncul. Kata Yi Tianlang. Biarkan aku pergi. Aku akan langsung membuka gua dan membentuk formasi. Dengan cara ini akan lebih aman. Ye Xuan mengambil inisiatif. Lin Suir adalah orang terlemah yang hadir, dan siapapun lawannya dapat membunuhnya. Tetapi tempat ini sangat berbahaya, jadi dia tidak bisa tinggal di sini dan harus bersembunyi. Baiklah, kalau begitu aku serahkan padamu. Yi Tianlang mengangguk. Selanjutnya, Ye Xuan membawa Lin Suir langsung ke dasar tebing, membuka gua, dan mendirikan formasi Haixi Senglou. Tetaplah di sini dengan tenang dan jangan membuat keributan. Setelah menyiapkan formasi, Ye Xuan juga berkata kepada Lin Suir. Lin Suir juga kerabatnya, dan dia tidak ingin Lin Suir mati seperti ini. Bagaimanapun, mereka pernah menjadi pasangan yang bertunangan. Hati-hati. Lin Suir mengingatkan. Ya. Ye Xuan mengangguk dan berjalan keluar. Lalu segera kembali dan melanjutkan perburuan.
Pada saat yang sama, dia lebih waspada dari sebelumnya. Meskipun Tuan Kota Guangjin Yuan Yibo tidak mengatakan apa-apa, dia pasti akan membunuhnya jika bertemu dengannya. Sebelumnya dia telah membunuh seorang master yang baru saja memasuki alam Tiandan, tetapi saat itu malam hari dan dengan bantuan garis keturunan macan tutul bayangan, dia mampu bersembunyi dalam kegelapan. Dia juga menyiapkan susunan gema terlebih dahulu untuk memancing lawan. Jika dia bertarung melawan ahli alam Tiandan saat ini, Zhou Yan dan rekan-rekannya mungkin tidak akan menghadapi banyak masalah, tetapi dia tidak akan bisa menghadapi para ahli alam Tiandan di Zhongzhou. Karena dia merasa bahwa para ahli alam Tiandan dari Zhongzhou ini sepertinya sudah berlatih tubuh. Dalam konfrontasi langsung, dia pasti akan dirugikan. Lagi pula, ada jarak 3 alam di antara mereka, dan pihak lain mungkin juga memiliki seni bela diri tingkat bumi tingkat atas. Setelah kembali, Ye Xuan terus membunuh. Dengan bakat penempatannya, ia dapat memeriksa lingkungan dalam jarak sekitar 1.500 meter di sekitarnya. Selama ada yang turun tangan, dia bisa langsung bereaksi. Setelah pasukan dari kota Guangjin tiba, semua orang juga mulai mengumpulkan kekuatan mereka. Mereka tidak ingin mengerahkan seluruh kekuatan mereka, yang akan dengan cepat menghabiskan kekuatan fisik dan yuan mereka, karena mungkin akan ada pertempuran besar berikutnya. Dengan cara ini, Ye Xuan akan mendapat tawaran menarik. Kau tidak ingin membuat masalah lagi pada binatang misterius di alam Tiandan. Ini bagus, ini kesepakatan yang bagus untukku. Ye Xuan baru saja berurusan dengan raksasa sumber hijau kecil yang baru saja memasuki alam Tiandan, dan menelan pil pemulihan senilai 1 poin kristal pelahap. Dalam sekejap, dan yuan di tubuhnya langsung pulih penuh. 1 titik kristal pelahap setara dengan 1 triliun titik pelahap, atau 10.000 kristal kualitas terbaik. Dengan 5 kristal pemakan, Anda bisa, dalam keadaan khusus, mendapatkan senjata spiritual tingkat atas. Yang lain juga punya pil pemulihan cepat, tapi tak seorang pun pernah melihat orang seperti Ye Xuan yang bisa langsung memulihkan semua dan yuan dari ahli tingkat alam dan bumi. Dan untuk membunuh binatang mistis alam Tiandan, Ye Xuan hanya membutuhkan beberapa kali panah rantai 7 bintang seni bela diri tingkat bumi tingkat atas, yang hampir menghabiskan seluruh dan yuannya. Sederhananya, ini adalah pembelian yang pasti menguntungkan. Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh. Ye Xuan membunuh dengan panik. Satu demi satu raksasa sumber hijau tumbang, membuat semua orang di sekitarnya tercengang. Bagaimana anak itu bisa begitu kuat? Dia tampaknya bahkan lebih muda dari Zheng Miao. Seru seorang ahli alam Tiandan. Zheng Yu di sampingnya mengangguk ketika mendengar ini, bakatnya cukup untuk dibandingkan dengan tuan muda ketiga dari 3 kota teratas. Setelah waktu ini, ayah pasti akan memenangkannya. Di masa depan, kota Shenzhou kita mungkin dapat melepaskan diri dari 3 kota terbawah dan masuk ke 3 kota teratas. Keduanya berhenti sejenak, lalu meneruskan perburuan. Namun, pembunuhan Ye Xuan yang menggemparkan juga menarik perhatian orang-orang di kota Guangjin. Anak itu adalah pemanah yang hebat, dan telah membunuh begitu banyak binatang buas tingkat Tiandan. Jika aku bisa mendapatkan ramuan batin itu, aku pasti akan mampu menembus kesuksesan kecil tingkat Tiandan. Seorang pendeta dari istana penguasa kota Guangjin berpikir dalam hati, lalu diam-diam menyelinap ke arah Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan sedang bertarung melawan raksasa sumber hijau ke-9 di alam Tiandan. Setelah beberapa detik, raksasa sumber hijau jatuh ke tanah dengan keras. Ye Xuan menelan pil, lalu mengumpulkan mayat dan ramuan batin. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasa seseorang telah memasuki jangkauan penginderaannya. Siapa ini? Wajah Ye Xuan menjadi gelap. Secara logika, orang-orang dari kota Guangjin dan kota Shenzhou seharusnya tidak saling berhubungan. Namun, dia merasa bahwa orang ini sangat tidak dikenalnya dan pasti berasal dari kota Guangjin. Tampaknya itu ditujukan khusus kepadanya. Aktifkan susunan kabut. Aktifkan susunan gema. Kedua susunan itu saling tumpang tindih, dan langsung mengepung lingkungan dalam radius beberapa ratus meter. Akan tetapi, susunan kabut memiliki jangkauan yang luas, sedangkan susunan gema hanya berjarak 100 meter. Oleh karena itu, Ye Xuan harus menunggu pihak lain masuk. Hah! Tiba-tiba berkabut.
Anak baik, kamu benar-benar tahu cara menggunakan formasi spiritual. Orang tua yang mencoba mendekati Ye Xuan berhenti setelah melihat kabut putih. Apakah dia tahu aku datang? Dia berpikir lagi, lalu merasa itu tidak mungkin, lalu melangkah maju. Meskipun dia tidak bisa melihat Ye Xuan, dia bisa mendengar gerakan di sekitarnya. Tentu saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan Ye Xuan. Meskipun Ye Xuan tidak bisa melihat, dia bisa merasakan di mana orang itu berada dan seberapa meter jaraknya darinya. 1000 meter. 800 meter. 600 meter. Orang tua itu mendekat sedikit demi sedikit. Bab 295, Perang Antara Dua Kota. Anak ini seharusnya menciptakan area berkabut di mana dia bisa memulihkan ramuan dan kekuatan fisiknya. Orang tua itu berpikir itu sudah biasa. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara terobosan di udara. Desir. Ekspresi lelaki tua itu membeku. Dia mendengar suara angin bertiup di sekelilingnya dan segera menghindar ke samping. Engah. 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 7 anak panah yang saling terhubung langsung menembus bahu lelaki tua itu dan darah pun langsung muncrat keluar. Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu sangat terkejut. Dia menduga bahwa Ye Xuan pasti telah menembak sasaran, dan dia secara tidak sengaja bergegas mendekat. Untungnya, hanya bahu kirinya yang terluka, yang berdampak kecil pada efektivitas tempur. Pada saat ini, lelaki tua itu berlari liar ke depan, mencoba menemukan Ye Xuan berdasarkan arah serangan. Namun setelah berlari beberapa saat, dia tidak mendengar gerakan apapun, itu artinya Ye Xuan tidak bergerak atau sudah melarikan diri. Anak baik, kau benar-benar menemukanku dan melarikan diri. Orang tua itu menggertakkan giginya karena marah. Dia benar-benar kehilangan lebih banyak daripada yang diperolehnya. Dia gagal membunuh Ye Xuan dan malah terluka. Dia benar-benar tidak pantas memiliki kekuatan alam Tiandan. Namun ketika ia memikirkan hal itu, akhirnya ada pergerakan di sekelilingnya. Mendesis. Di sana. Orang tua itu mengulurkan tangan yang memegang pedangnya ke depan, lalu cahaya pedang yang tajam melesat keluar, langsung mengenai sesuatu. Lalu, lelaki tua itu mendengar suara plop. Haha, sudah mati, kan? Orang tua itu kegirangan dan bergegas menghampiri. Namun saat ia mendekat, ia terkejut karena yang ditemukannya bukanlah mayat manusia, melainkan boneka yang telah dihancurkannya. Tidak bagus. Dia langsung bereaksi, tetapi pada saat ini, sebuah pedang besar telah terhunus. Dentang. Orang tua itu bereaksi cepat dan langsung memblokir pedang langit mengejutkan 8 kehancuran. Akan tetapi, dia tidak mampu menahan serangan kedua dari pedang pengguncang surga 8 kehancuran. Berdengung. Seluruh pedang tiba-tiba bergetar hebat, hancur dalam sekejap, dan berubah menjadi suara gemuruh yang memekakkan telinga. Orang tua itu hanya merasakan sakit di kepalanya, dan Yuan yang kental langsung menghilang. Meskipun suara keras bergema dalam susunan gema, dia masih mampu mempertahankan jejak kesadarannya. Desir. 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 Pada saat ia sedang tak sadarkan diri, tiba-tiba 8 bilah-bilah pisau tajam berterbangan dari arah yang berbeda-beda. Kamu terlalu naif untuk membunuhku. Orang tua itu berteriak, dan mengerahkan segenap tenaganya untuk memadatkan Yuan, yang kemudian meledak. Ledakan. 8 bilah tajam itu langsung terpental oleh Yuan ini. Orang tua itu jauh lebih kuat daripada pria parubaya yang pernah dibunuh Ye Xuan sebelumnya, tetapi dia tetap tidak bisa lolos dari kematian. Ledakan. Tepat saat lelaki tua itu mendesah karena ia telah lolos dari malapetaka, tiba-tiba sebuah sosok melangkah ke sampingnya dan meninjunya. Seni bela diri tingkat bumi tingkat atas, tinju penghancur langit. Garis keturunan semua binatang buas, garis keturunan Raja Tinju, seni bela diri tingkat bumi tingkat atas, dan sarung tangan senjata bumi tingkat atas, faktor-faktor ini telah sangat meningkatkan kekuatan pukulan ini. Adegan ini terjadi secara tiba-tiba. Orang tua itu tidak punya waktu untuk memadatkan Yuan-nya dan hanya bisa menusukkan pedangnya ke depan. Namun, dia tiba-tiba melihat sosok di depannya melintas, dan kemudian dia merasakan sakit di dadanya. Retakan. Suara renyah tulang patah terdengar dan dia terlempar. Beruntungnya dia telah melatih fisiknya selama puluhan tahun, sehingga dia tidak terbunuh oleh pukulan ini. Pada saat ini, kesadarannya juga pulih,
tetapi pada saat ini, dia merasakan hawa dingin di punggungnya lagi. Di matanya, dia melihat kerucut tajam menembus dadanya, bercampur dengan darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya. Matanya terbelalak. Dia tidak pernah menyangka akan mati di sini. Celepuk. Tubuh lelaki tua itu jatuh ke tanah. Ada lubang besar di dadanya. Tubuhnya berdarah dan tak bernyawa. Setelah kematiannya, Ye Xuan berjalan ke tubuhnya, menyimpan cincin Qiankun dan senjatanya, lalu melemparkan tubuhnya ke dalam cincin Qiankun. Dia benar-benar mencari kematian dengan berencana mengambil keuntungan dariku. Ye Xuan bergumam pada dirinya sendiri dan mulai memeriksa cincin Qiankun milik lelaki tua itu. 2 mayat binatang mistis alam Tiandan, 4 inti dalam binatang mistis alam Tiandan, senjata bumi tingkat atas, hei, bahkan ada seni bela diri gerakan tubuh tingkat bumi tingkat atas. Ye Xuan tersenyum, menuangkan semua hal ini ke dalam ruang melahap, dan kemudian langsung melahap semua mayat dan inti dalam. Tingkat kultivasinya segera meningkat drastis. Dengan kecepatan seperti ini, jika aku mendapatkan 10 inti dalam binatang mistik alam pil surgawi lagi, aku seharusnya bisa menerobos ke tahap sukses kecil alam pil bumi. Ye Xuan memikirkannya, lalu pergi. Dengan terobosan yang semakin dekat, dia tidak ingin tinggal sebentar pun. Karena orang-orang dari kota Guangjin berani menimbulkan masalah baginya, dia tentu saja ingin membalas dendam. Dia sudah membuat rencana. Selama dia membuat terobosan, dia akan menimbulkan masalah bagi pihak lain dan membuat mereka tidak pernah kembali. Seiring berjalannya waktu, raksasa hijau kecil di dekatnya disingkirkan sedikit demi sedikit. Awalnya ada ribuan raksasa kecil Green Sauce, tetapi setengahnya dihabisi dalam waktu kurang dari setengah jam. Asalkan diberi waktu setengah jam lagi, para prajurit lain-lain bisa dibereskan, baru kemudian mereka bisa menghadapi raksasa sumber hijau yang duduk diam di Sekte Tianyuan. Pada saat ini, sudah lama berlalu sejak Ye Xuan membunuh penyembah kota Guangjin. Selama periode ini, dia membunuh 5 atau 6 raksasa sumber hijau di alam Tiandan, serta sejumlah besar raksasa di alam Didan. Kultivasinya hampir mencapai puncak tahap awal alam pil bumi, dan dia hanya tinggal sedikit lagi untuk menerobos ke tahap sukses kecil alam pil bumi. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah sosok besar muncul di hadapannya. Sial, raksasa sumber hijau setinggi 40 meter, yang telah mencapai tahap kecil alam pil surgawi. Ye Xuan tertegun dan segera mundur. Raksasa yang telah mencapai tahap kecil alam Tiandan bukanlah seseorang yang dapat ia hadapi saat ini, jadi ia harus mundur. Namun pada saat dia mundur, seseorang mulai bertarung dengan raksasa hijau itu. Mereka adalah Zheng Suohai, penguasa kota Shenzhou, dan Yuan Yibo, penguasa kota Guangjin. Hanya ada 3 raksasa sumber hijau yang telah mencapai tahap kesuksesan kecil di alam Tiandan. Jika semua inti dari binatang misterius jatuh ke tangan Zheng Suohai, dia akan mampu menerobos ke tahap kesuksesan utama di alam Tiandan. Hal yang sama berlaku untuk Yuan Yibo. Oleh karena itu mereka harus memperjuangkannya. Yuan Yibo, apa yang ingin kamu lakukan? Zheng Suohai berteriak saat melihat Yuan Yibo tiba-tiba bergegas keluar. Zheng Suohai, untuk hal-hal seperti ini, apakah kita juga harus mengikuti prinsip siapa cepat dia dapat? Yuan Yibo mencibir. Meskipun Zheng Suohai mengambil langkah pertama, masalah ini sangat penting dan Yuan Yibo tidak akan memberikannya begitu saja ke kota Shenzhou. Kau ingin bertarung sekarang? Baiklah, aku, Zheng Suohai, akan menemanimu. Zheng Suohai berteriak dan bergegas menuju Yuan Yibo. Dalam sekejap, keduanya mulai bertarung, dan terlebih lagi, mereka melakukannya tepat di bawah hidung raksasa sumber hijau yang telah mencapai tahap kesuksesan kecil di alam Tiandan. Seperti yang diharapkan dari wali kota kedua kota utama, Anda sangat berani. Ye Xuan, yang terbang di udara tidak jauh, menggelengkan kepalanya. Saat berikutnya, dia melihat banyak orang mendekati raksasa sumber hijau itu. Tampaknya kedua kota utama harus memutuskan hidup atau mati mereka di sini.